Bangsa Yahudi, walaupun mereka adalah minoritas di dunia ini, tapi banyak sekali namanya sering disebut-sebut. Mereka sering dikait-kaitkan dengan banyak teori konspirasi dan juga kejadian-kejadian aneh yang katanya akan terjadi menjelang hari kiamat. Selain itu, nama mereka juga dikait-kaitkan sebagai penyebab perang tak berkesudahan antara Israel dan Palestina hingga saat ini. Kalau kita lihat, banyak sekali peran-peran antagonis yang sering disematkan kepada bangsa Yahudi. Tapi apakah mereka memang benar-benar bangsa yang memerankan peran antagonis di dunia ini? Berikut ini adalah 12 fakta tentang bangsa atau agama Yahudi yang perlu kamu ketahui. Hai, nama aku Lia Lestari, balik lagi di channel YouTube aku. Sebelum aku memulai videonya, seperti biasa, jangan lupa dukung aku dengan cara kalian subscribe ke channel YouTube ini. Jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya yang ada di bawah. Dan jangan lupa juga untuk dukung aku di Instagram. Kalian search aja profil aku @lia_lestari29. Jangan lupa untuk di-follow. Fakta yang pertama, agama Yahudi adalah agama monoteisme dan diwariskan oleh Nabi Ibrahim yang merupakan nabi di agama Islam. Agama Yahudi merupakan pendahulu dari agama Kristen dan Islam. Jadi sebelum Kristen dan Islam itu ada, sudah terlebih dahulu ada agama Yahudi. Kalau kalian melihat silsilah dari Nabi Ibrahim memiliki dua orang anak, yang satunya adalah Ismail, satunya adalah Ishak. Dari Ismail ini lahirlah keturunan-keturunan yang akhirnya nanti akan melahirkan bangsa Arab, dan dari bangsa Arab ini lahirlah Nabi Muhammad yang akan mewariskan agama Islam. Sedangkan dari garis keturunan Ishak, nanti akan muncul keturunan-keturunan yang mewariskan agama Kristen dan juga agama Yahudi. Nabi Musa, berikut Yesus Isa Al-Masih atau Nabi Isa, juga diyakini lahir dari garis keturunan Nabi Ishak. Nabi Ishak ini juga yang akhirnya nanti akan menjadi cikal bakal dari bangsa Yahudi itu sendiri. Karena nanti dia akan memiliki anak yang namanya Nabi Yakub, dan Nabi Yakub ini nantinya memiliki 12 anak yang menjadi cikal bakal dari 12 suku bangsa Yahudi. Agama Yahudi mempercayai satu Tuhan. Mereka percaya bahwa di dunia ini hanya ada satu entitas yang mengatur penciptaan dan juga perjalanan dari seluruh dunia dan alam semesta. Dalam bahasa Ibrani, Tuhan disebut dengan Yahweh. Tetapi bangsa Yahudi memiliki nama-nama lain yang lebih lembut, lebih indah untuk menyebut nama Yahweh ini tadi. Berikut ini adalah nama-nama lain yang dipakai untuk menyebut Tuhan. Ada Adonai, artinya adalah Tuanku Allah yang Maha Perkasa. Kemudian ada El, yang artinya Allah yang Maha Kuat. Kemudian ada Elohim, artinya Sang Pencipta yang Maha Kuasa. Kemudian ada Elyon, artinya Allah yang Maha Tinggi. Kemudian ada Elohe Yisrael, artinya Allahnya Israel. Kemudian ada El Olam, artinya Allah yang kekal. Kemudian ada El Roy, artinya Allah yang Maha Melihat. Kemudian ada El Shaddai, yang artinya Allah yang Maha Perkasa. Tempat ibadah agama Yahudi disebut dengan sinagog. Fakta nomor 2, agama Yahudi merupakan agama yang sangat eksklusif. Kamu tidak akan bisa menganut agama Yahudi kalau kamu bukan merupakan keturunan dari bangsa Yahudi itu sendiri. Bagaimana jika kamu bukan keturunan bangsa Yahudi tapi kamu ingin menganut agama Yahudi? Maka kamu harus menikah dengan bangsa Yahudi atau keturunan Yahudi itu sendiri, baru kamu bisa memeluk agama Yahudi. Karena eksklusif, mungkin ini juga yang akhirnya bisa membuat bangsa Yahudi menjaga kualitas dari ras mereka sendiri. Seperti yang kita tahu, banyak penemuan-penemuan hebat yang ternyata ditemukan oleh orang-orang dari bangsa Yahudi. Penemuan-penemuan tersebut antara lain sebagai berikut. Ada Sphinx dan juga piramid di daerah Mesir yang sekarang dijadikan sebagai salah satu dari 7 keajaiban dunia. Sphinx dan piramid ini dibangun oleh bangsa Yahudi ketika mereka masih menjadi budak di negeri Mesir kuno, dan banyak ahli-ahli sejarah yang sekarang sangat mengagumi tentang penciptaan dari piramid dan Sphinx ini. Karena saat itu bangsa Yahudi berhasil membuat piramid dengan teknologi yang sangat sederhana, sangat tradisional, tapi katanya memiliki tingkat kepresisian yang sangat tinggi. Penemuan selanjutnya ada Google yang sering kita pakai dalam kehidupan sehari-hari. Google ini ditemukan oleh Larry Page dan juga Sergey Brin. Mereka adalah bangsa Yahudi yang ada di Amerika Serikat.
Penemuan selanjutnya sering sekali kita pelajari saat kita masih di sekolah, yakni ada teori relativitas yang ditemukan oleh Albert Einstein. Selanjutnya, ada penemuan laser yang sering kita pakai dalam kehidupan sehari-hari juga, bisa dipakai untuk keperluan entertainment. Seperti kalau kita nonton konser, kadang lampunya juga ada yang dari laser, atau bisa juga dijadikan sebagai senjata atau pengobatan. Laser ini ditemukan oleh Theodor Maiman. Kemudian ada vaksin polio yang ditemukan oleh seorang jenius bernama Karl Landsteiner. Kemudian ada Facebook yang sosial medianya pernah kita gunakan dan sempat booming di awal tahun 2000-an, ditemukan oleh Mark Zuckerberg. Kemudian ada Waze, aplikasi peta atau map yang menjadi saingan dari Google Map, ditemukan oleh beberapa pemuda Yahudi di Israel. Mereka adalah Uri Levin, Ehud Shabtai, dan Amir Shinai. Dan yang terakhir, katanya vaksin COVID-19 juga ditemukan di Israel. Saat ini ada sebuah lembaga penelitian yang bernama Galilee Research Institute Israel yang berada di Israel sana, katanya sedang meneliti tentang vaksin COVID-19 yang sudah mereka temukan. Dan mereka katanya memerlukan waktu paling tidak 1 tahun untuk memvalidasi vaksin ini. Fakta ketiga, populasi bangsa Yahudi yang terbesar bukan ada di Israel, melainkan ada di Amerika Serikat. Jumlah pemeluk agama Yahudi dan juga suku Yahudi yang mendiami negara Amerika Serikat angkanya mencapai 6,5 juta orang, sedangkan yang ada di Israel angkanya hanya 5,9 juta orang saja. Fakta yang keempat, di Indonesia juga banyak pemeluk agama Yahudi. Ada sekitar 2.000 pemeluk agama Yahudi yang tersebar dari Aceh hingga ke Sulawesi. Pemeluk agama Yahudi terbanyak di Indonesia ada di Sulawesi Utara, diperkirakan ada 800 orang. Kemudian disusul ada di Jakarta, sekitar 200 orang. Selanjutnya ada di Surabaya. Sisanya menyebar di pulau-pulau di Indonesia mulai dari Aceh hingga Sulawesi. Komunitas Yahudi di Indonesia ini juga membentuk sebuah organisasi yang namanya The United Indonesian Jewish Community atau UIGC yang berdiri tahun 2009. Organisasi ini dipimpin oleh Benjamin Meyer Verbruch, dan di organisasi ini tidak melulu isinya adalah orang-orang yang merupakan agama Yahudi atau keturunan Yahudi asli, tapi orang-orang yang menaruh perhatian atau memiliki ketertarikan dengan Yahudi atau agama Yahudi juga diperbolehkan untuk masuk ke dalam organisasi ini. Ada juga musisi terkenal di Indonesia yang dilahirkan dari darah Yahudi. Kalau kalian tahu Ahmad Dhani, dia adalah salah satu musisi yang lahir dari keturunan Yahudi bernama Joyce Theresia Kohler. Joyce Theresia Kohler ini adalah ibu kandung Ahmad Dhani dan dia adalah seorang Yahudi asli imigran dari Timur Tengah. Fakta kelima, Nabi Musa diyakini sebagai nabi dan pemimpin dari bangsa Yahudi. Nabi Musa juga membawa 10 perintah Allah yang dijadikan sebagai kitab Taurat dan menjadi pegangan oleh bangsa Yahudi. 10 perintah Allah tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, Akulah Tuhan, Allahmu, yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, tempat perbudakan. 2. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. 3. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. 4. Jangan menyebut nama Tuhan, Allahmu, dengan sembarangan. 5. Kuduskanlah hari Sabat. 6. Hormatilah ayah dan ibumu. 7. Jangan membunuh. 8. Jangan berzina. 9. Jangan mencuri. 10. Jangan mengucap kata atau saksi dusta tentang sesamamu. Fakta keenam, sebelum dipimpin dan diselamatkan oleh Nabi Musa, bangsa Yahudi menjadi budak di negeri Mesir kuno. Jadi ceritanya, dulu bangsa Yahudi ini tinggal di daerah Mesir kuno dan mereka dipimpin oleh pemimpinnya yang bernama Firaun. Selama masa kepemimpinan Firaun ini, mereka sering mendapatkan diskriminasi dan diberlakukan sebagai budak. Mereka sering disuruh kerja tanpa bayaran yang layak dan juga tanpa jaminan hidup yang pasti. Nabi Musa yang saat itu sudah menerima 10 perintah Tuhan atau 10 perintah Allah kembali ke negeri Mesir dan dia bermaksud untuk mengajak Firaun bertobat dan membebaskan bangsa Yahudi dari perbudakan. Saat itu, karena Firaun terkenal sebagai seorang pemimpin negara yang sangat kuat dan juga sombong, ia tidak mau menerima 10 perintah Allah tersebut dan juga menolak ajakan Nabi Musa untuk bertobat dan menjadi pemimpin yang rendah hati.
Saking sombongnya Fir'aun saat itu, bahkan ia mengklaim dirinya adalah Tuhan dan wajib disembah oleh siapapun. Karena Fir'aun tidak mau menuruti ajakan Nabi Musa, maka Nabi Musa pun berjuang seorang diri selama beberapa waktu untuk bisa membebaskan bangsa Yahudi keluar dari negeri Mesir, keluar juga dari perbudakan yang diberlakukan oleh Fir'aun. Perjuangan Nabi Musa akhirnya terbayar. Akhirnya dia bisa membawa bangsa Yahudi ini kabur dari tanah Mesir, dan Nabi Musa mengatakan bahwa bangsa Yahudi telah diberikan sebuah tanah perjanjian yang letaknya ini diyakini ada di Palestina sekarang. Ia pun memimpin para bangsa Yahudi untuk bisa melarikan diri dari negeri Mesir kuno dan memimpin perjalanan menuju ke tanah yang dijanjikan tersebut. Ketika sudah sampai ke tepi Laut Merah, tiba-tiba lautnya ini terbelah, dan akhirnya Nabi Musa bisa membawa bangsa Yahudi menyeberangi laut ini dengan aman. Dan di saat itu pula Fir'aun berhasil menyusul mereka. Namun ketika Fir'aun ikut menyeberangi laut tersebut, tiba-tiba air lautnya kembali bersatu seperti semula dan menenggelamkan Fir'aun. Dan akhirnya Fir'aun beserta anak buahnya tewas di Laut Merah. Bagaimana dengan Musa dan bangsa Yahudi? Karena mereka telah berhasil menyeberangi Laut Merah, mereka pun akhirnya meneruskan perjalanan menuju Timur Tengah untuk mencari tanah perjanjian tersebut. Selama bertahun-tahun mereka mengembara mencari tanah perjanjian tersebut, banyak konflik yang juga terjadi antara bangsa Yahudi kepada Nabi Musa. Bahkan terjadi juga pengkhianatan antara bangsa Yahudi kepada Nabi Musa. Seperti yang sebelumnya mereka sudah diminta oleh Nabi Musa untuk kembali kepada Allah, menyembah kembali Tuhan, tapi akhirnya bangsa Yahudi membangkang dan dia kembali menyembah berhala dan melakukan ritual-ritual sihir. Nabi Musa pun meninggal ketika bangsa Israel belum sempat sampai ke tanah perjanjian. Fakta yang ketujuh, bangsa Yahudi sudah dijanjikan oleh Allah sebuah tanah perjanjian yang disebut juga sebagai tanah Kanaan, dan sampai sekarang mereka masih berperang untuk merebut tanah perjanjian itu kembali. Setelah bertahun-tahun mengembara mencari tanah perjanjian seperti yang dijanjikan oleh Nabi Musa tadi, di abad ke-11 sebelum Masehi, bangsa Yahudi berhasil menemukan tanah perjanjian tersebut, dan mereka berhasil mendirikan kerajaan Israel di atas tanah perjanjian tersebut. Namun di tahun-tahun setelahnya, tanah tersebut sering berganti kekuasaan, berganti kepemimpinan, dan juga berganti penjajahan. Banyak bangsa-bangsa yang silih berganti merebut tanah tersebut dan juga menjajah tanah tersebut. Dan karena penjajahan ini, banyak bangsa Yahudi yang terpaksa keluar dari tanah tempat mereka tinggal dan akhirnya mereka berdiaspora ke tempat-tempat lain seperti ke Eropa. Contohnya seperti saat masa penjajahan bangsa Romawi, di situ banyak bangsa Yahudi yang terpaksa terusir dari tanah mereka sendiri dan akhirnya mereka mengungsi keluar mencari kehidupan baru di Eropa. Bahkan pada tahun 628 Masehi terjadi penjajahan oleh Kekaisaran Bizantium. Di situ Kaisar Bizantium yang bernama Heraklius melakukan pembantaian massal besar-besaran kepada bangsa Yahudi dan mengusir mereka dari tanah Kanaan tersebut. Bangsa Yahudi yang telah berdiaspora ke Eropa kemudian berkeinginan untuk kembali ke tanah perjanjian tersebut dan bermaksud untuk mendirikan negara Israel yang berdaulat kembali. Sejak abad ke-12 Masehi, bangsa Yahudi telah kembali ke tanah perjanjian tersebut secara bertahap. Kembalinya mereka ke tanah perjanjian tersebut karena mayoritas mereka juga mengalami penolakan di Eropa itu sendiri. Bahkan banyak juga mereka yang mengalami pembantaian, pogrom dan juga Holocaust yang mengharuskan mereka angkat kaki dari benua Eropa dan kembali ke tanah perjanjian mereka sendiri. Fakta nomor 8, bangsa Yahudi ternyata mengalami lebih dari sekali pemusnahan massal atau pembantaian massal. Pembantaian yang pertama terjadi sewaktu penjajahan Kekaisaran Bizantium, di mana mereka diusir oleh Kaisar Bizantium yang bernama Heraklius keluar dari tanah perjanjian, dan bahkan Kaisar Heraklius juga melakukan pembantaian massal kepada bangsa Yahudi. Akhirnya sejak saat itu terjadilah diaspora bangsa Yahudi ke benua Eropa. Pembantaian massal selanjutnya juga ada pogrom. Pogrom ini adalah penyerangan secara kasar kepada bangsa Yahudi diikuti dengan pengerusakan harta benda milik bangsa Yahudi. Pogrom ini dilakukan di banyak negara di Eropa dan menyebabkan banyaknya bangsa Yahudi yang akhirnya harus kembali ke tanah perjanjian mereka. Selain itu juga ada Holocaust yang dilakukan oleh
tentara Nazi Jerman dipimpin oleh Adolf Hitler. Saat itu ada sekitar 6 juta bangsa Yahudi yang menjadi korban dari pembantaian massal yang tak berperi kemanusiaan tersebut. Karena sering terjadinya pengusiran dan juga pembantaian di benua Eropa, akhirnya bangsa Yahudi mau tidak mau harus kembali ke tempat mereka berasal, yaitu tanah perjanjiannya. Tapi ketika mereka telah kembali, tanah perjanjian tersebut sudah berganti kekuasaan dan penjajahan berkali-kali, dan terakhir mereka menemukan bahwa tanah perjanjian itu telah dihuni oleh bangsa Arab yang sekarang menjadi Palestina. Karena hal inilah akhirnya bangsa Yahudi pun terus berperang dengan bangsa Arab untuk memperebutkan dan mendirikan negara mereka kembali. Fakta nomor 9, program Zionisme adalah agenda dari bangsa Yahudi untuk mendirikan negara Israel di atas tanah perjanjian. Theodor Herzl merupakan orang Yahudi pertama yang mendirikan gerakan politik Zionisme. Tahun 1897, ia mengetuai Kongres Zionis Sedunia yang pertama kalinya dengan agenda pemindahan bangsa Yahudi besar-besaran ke tanah perjanjian dan pembentukan negara Israel yang berdaulat. Fakta ke-10, PBB mengintervensi pembentukan negara Israel di atas negara Palestina. Tahun 1933, Nazi menguasai negara Jerman dan di bawah pimpinan Adolf Hitler, Nazi melakukan Holocaust atau pembantaian besar-besaran kepada bangsa Yahudi yang saat itu memang berdiam di negara Eropa. Adolf Hitler pun melakukan pemusnahan massal besar-besaran kepada setiap ras Yahudi yang tinggal di negara jajahan Jerman. 250.000 orang Yahudi yang selamat dari Holocaust tersebut akhirnya harus kembali ke tanah perjanjian dan mereka mengungsi ke negara Palestina. Kembalinya mereka ke tanah perjanjian ini yang saat itu sudah dihuni oleh bangsa Arab menyebabkan terjadinya perang antara bangsa Yahudi dengan bangsa Arab. Bangsa Yahudi ini kemudian berkembang menjadi negara Israel, sedangkan bangsa Arab yang saat itu sudah menduduki tanah perjanjian kini berkembang menjadi negara Palestina. Tapi PBB di tahun 1947 justru mengeluarkan resolusi Majelis Umum PBB yang membagi Palestina menjadi dua wilayah, yang satu untuk Israel, yang satu lagi untuk Palestina. Tapi anehnya, dalam resolusi Majelis Umum PBB ini justru rakyat Israel yang mendapatkan 55% tanah lebih banyak daripada bangsa Palestina itu sendiri. Inilah yang akhirnya memicu perperangan tak berkesudahan antara Israel dengan Palestina hingga saat ini. Fakta ke-11, Yerusalem dijadikan sebagai tanah suci bagi bangsa dan agama Yahudi. Mengapa Yerusalem dianggap sebagai tanah suci bagi bangsa Yahudi? Karena disinilah dulu didirikan Bait Suci atau Bait Allah yang dijadikan sebagai tempat tersuci bagi agama Yahudi. Tapi Bait Suci ini kemudian dihancurkan saat penjajahan Romawi di tahun 70 Masehi. Sisa dari Bait Suci ini hanyalah sebuah tembok besar yang sekarang disebut sebagai tembok ratapan. Bangsa Yahudi sering berdoa di tembok ratapan ini, di mana di sini mereka akan berdoa sambil menangisi dosa-dosa yang telah mereka lakukan. Mereka juga sering menuliskan doa-doa mereka dalam selembar kertas, kemudian kertas ini akan dilipat-lipat dan diselipkan di antara batu-batu di tembok ratapan ini tadi. Uniknya, tempat di mana tembok ratapan ini berdiri juga menjadi satu area dengan dua tempat suci lain bagi dua agama, yakni Kristen dan Islam. Di Kristen di sini berdiri Gereja Makam Kudus, sedangkan di Islam di sini berdiri Masjidil Aqsa. Fakta ke-12, gerakan Zionisme Israel ini ternyata didukung oleh salah satu organisasi kuat di Amerika Serikat. Organisasi ini bernama AIPAC atau American Israel Republic Affairs Committee, di mana organisasi ini berdiri untuk mendukung pergerakan Zionisme Israel di atas tanah Palestina. Tugas dari organisasi ini adalah membuat undang-undang yang mendukung berdirinya negara Zionis Israel. Organisasi ini merupakan organisasi yang sangat kuat di Amerika Serikat, bahkan saking kuatnya tidak ada satupun tokoh politik yang berani menentang apapun kebijakan yang dibuat oleh organisasi ini. Tidak juga bahkan presiden. Jika ada orang yang berani menentang kebijakan yang diambil dari organisasi ini, maka bisa dipastikan karir politiknya akan berhenti. Organisasi ini juga bisa mengintervensi Amerika Serikat untuk mengeluarkan kebijakan politik luar negeri, terutama yang berhubungan dengan negara-negara di Timur Tengah.
Itulah tadi ke-12 fakta tentang agama atau bangsa Yahudi. Apakah kalian memiliki fakta-fakta lain yang belum terungkap? Komen di bawah.